Selamat bertemu kembali Best Students dalam video pembelajaran kimia. Topik kita pada kali ini adalah menghitung pH larutan garam. Yang pertama, kita akan menghitung pH larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kita ambil contoh garam NaCl. Garam ini di dalam air akan terionisasi sempurna dengan reaksi sebagai berikut. Kita tuliskan NaCl aqueous terion sempurna, kita tulis dalam satu tanda panah, menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Ion Na+ berasal dari basa kuat, sehingga ion ini merupakan asam konjugat yang bersifat lemah. Ion Cl- berasal dari asam kuat, sehingga ion Cl- merupakan basa konjugat yang lemah. Baik ion Na+ maupun ion Cl- tidak ada yang bereaksi dengan air, sehingga kita katakan tidak ada reaksi hidrolisis. Lalu dari manakah pH larutan garam tersebut? Ion H+ dan ion OH- yang terdapat di dalam larutan hanya berasal dari ionisasi air. Adapun reaksi ionisasi air dapat mengalami ionisasi secara lemah. Kita tulis dalam tanda panah bolak-balik atau merupakan reaksi keseimbangan, menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Di mana untuk setiap reaksi keseimbangan, dan khususnya untuk reaksi ionisasi air ini, pada suhu 25 derajat Celcius, mempunyai nilai Kw sama dengan 10⁻⁻14. Nilai Kw tersebut dapat diturunkan dengan rumus konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Karena konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- dalam reaksi ionisasi ini adalah sama, maka nilai Kw sama dengan konsentrasi H+ kuadrat atau Kw sama dengan konsentrasi OH- kuadrat. Kita dapat menghitung konsentrasi H+ dengan mengakarkan Kw, yaitu akar 10⁻⁻14, dan hasilnya adalah 10⁻⁻7 molar. Demikian juga dengan konsentrasi OH-. Kita dapat menghitung dengan mengakarkan Kw-nya. Lalu kita dapat menghitung pH dengan rumus minus logaritma konsentrasi H+. Kita masukkan nilai H+-nya 10⁻⁻7 dan kita dapatkan pH larutan sama dengan 7. Penjelasan kedua, untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini di dalam air akan menghasilkan larutan yang bersifat asam dan mempunyai pH lebih kecil daripada 7. Garam-garam ini di dalam air akan mengalami reaksi ionisasi sempurna. Ibu ambil contoh garam amonium klorida NH4Cl.
Reaksi ionisasinya dapat dituliskan NH4Cl aqueous mengalami ionisasi sempurna, kita tulis dalam satu tanda panah, menghasilkan ion amonium NH4+, dan ion klorida, Cl-. Mari kita perhatikan kekuatan asam basa dari ion-ion tersebut. Ion amonium berasal dari basa NH3 yang merupakan basa lemah, sehingga ion ini merupakan asam konjugat yang bersifat kuat. Sementara ion klorida kita ketahui merupakan suatu basa konjugat yang sangat lemah. Karena dari kedua ion ini, hanya ion amonium yang merupakan asam konjugat yang kuat, maka hanya ion amonium yang bereaksi dengan air. Kita katakan garam ini mengalami hidrolisis kation dengan reaksi NH4+ ditambah H2O. Karena reaksi ini merupakan reaksi yang lemah, maka berlangsung secara keseimbangan dengan tanda panah bolak-balik. Mari kita perhatikan ion amonium bersifat asam. Artinya ion ini dapat melepas H+ kepada air. Hasilnya adalah NH3. Air setelah menerima H+ akan menjadi H3O+ yang kita sebut dengan ion hidronium. Ion hidronium inilah yang menyebabkan larutan bersifat asam. Ibu ulangi, ion hidronium inilah yang menyebabkan larutan bersifat asam. Adapun reaksi hidrolisis ini, karena merupakan reaksi keseimbangan dari asam NH4+, maka reaksi ini mempunyai nilai konstanta yang dilambangkan dengan Ka. A di sini berarti asam, yaitu asam NH4+. Karena reaksi ini merupakan reaksi hidrolisis dengan air, maka Ka ini juga boleh disimbolkan dengan Kh, yang berarti konstanta hidrolisis. Kita akan menurunkan rumus Ka dari persamaan reaksi hidrolisis ini. Ka sama dengan konsentrasi NH3 dikali konsentrasi H3O+ dibagi konsentrasi NH4+. Nah, dalam hal ini, konsentrasi H2O tidak kita masukkan karena dia berwujud liquid dan bernilai 1. Kita perhatikan, dalam reaksi keseimbangan ini, koefisien dari NH3 dan H3O+ adalah sama. Sehingga pada saat keseimbangan, karena konsentrasi NH3 dan konsentrasi H3O+ sama, maka kita dapat menuliskan bentuk lain dari Ka sama dengan konsentrasi H3O+ kuadrat dibagi konsentrasi NH4+. Jika kita keluarkan konsentrasi
H3O plus kuadrat sama dengan Ka dikali konsentrasi NH4 plus. Atau konsentrasi H3O plus sama dengan akar Ka dikali konsentrasi NH4 plus. Kita ingat kembali hubungan Ka dengan Kb. Ka dikali Kb sama dengan Kw. Kita dapat mencari Ka, Kw dibagi Kb. Atau kita dapat mengganti Ka dengan Kh. Kh sama dengan Kw dibagi Kb. Sehingga dalam rumus ini, kita dapat mengganti Ka dengan Kw per Kb dikali konsentrasi NH4 plus. Jika kita ambil rumus secara umum, konsentrasi H3O plus kita anggap sama dengan konsentrasi H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi kation dari garam yang mengalami hidrolisis. Jika kita mengganti Kw per Kb dengan Kh, maka rumus ini menjadi konsentrasi H plus sama dengan akar Kh dikali konsentrasi kation.